Inna khalaqnal insana min nutfah, ya, amsaj. Ya, jadi dari setetes mani yang bercampur. Nah, gitu ya. Nah, ini luar biasa ya, ini yang ini adalah mukjizat Al-Qur'an ya, yang menunjukkan bahwa ini bukan keluar dari lisan ya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul itu bukan ahli genetika, juga pada saat itu belum ada alat USG yang canggih gitu ya. Tapi ada ayat yang berbunyi seperti ini. Kemudian surat Al-Mu'minun ini juga menunjukkan bayinat ya, mukjizat Al-Qur'an. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati ya, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, ya. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, ya. Jadi dari air mani, kemudian makhluk yang berbentuk lain, kita nih, gitu ya. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Dan ini juga proses ya, surat Al-Mu'minun 23, 12, 14 ya, proses perkembangan pertemuan sperma dan sel telur sampai kemudian menjadi janin gitu ya. Ini juga menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Ya, karena ini hadir 14 abad yang lalu, di mana tidak ada alat yang bisa menunjukkan proses ini ada. Ya, belum ada keilmuan yang bicara tentang ini. Tapi Rasulullah SAW sudah menyatakan ya firman Allah tentang hal ini baru belakangan ya, setelah ada keilmuan tentang genetika, dokter kandungan, kemudian USG dan lain sebagainya, ternyata ini benar ya, benar terbukti. Jadi dahsyat ya keimanan para sahabat zaman dulu. Ya, dengan didekati mukjizat bahasa ya, karena mereka bahasanya canggih ya, kemudian Al-Qur'an firman diturunkan dalam bahasa Arab yang kayak gini ya, walaupun tidak ada tidak ada teknologinya, mereka tetap beriman gitu ya. Kalau kita sekarang mudah untuk beriman karena sudah ada keilmuannya, sudah ada teknologi yang menunjukkan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah ini benar gitu ya. Nah, kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ya. Dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, hati di sini perhatikan ya. Di dalam kandungan, hati yang digunakan ini istilahnya apa? Afidah. Ya, ini kolbu bagian tengah ya. Yang kolbu bagian tengah ini kecenderungannya adalah beramal. Jadi janin itu yang pertama kali dikembangkan kolbunya. Kolbu itu kan perpaduan antara akal hati, akal dan keimanan ya. Yang pertama kali dikembangkan adalah semangat untuk melakukan. Makanya di sini ini yang menjadi dalil juga buat kita ya, ketika janin di dalam kandungan, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang janin di dalam itu bisa mengikuti, yang meniru apa yang kita lakukan. Jadilah ibu yang bersemangat beribadah, jadikan ibu yang semangat melakukan amal soleh. Kita ajak tuh janin di dalam kandungan untuk berkomunikasi tentang apa yang kita lakukan. Yang dia nanti mencontohnya. Ya, afidah. Kemudian ini tadi sudah ya. Nah, di dalam ruh ini, dia di dalam ruh manusia yang ditiupkan oleh Allah itu, itulah yang kemudian dikenal dengan qalbu. Yang dalam bahasa sehari-hari juga disebut hati. Nah, afidah juga nih kita lihat ya. Kemudian dia menyempurnakan, meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ini kan hati juga. Afidah tapi ya. Tadi kita sudah bahas ya, kalau afidah itu adalah qalbu yang bagian tengah, yang kecenderungannya beramal. Ya, bukan cuma senang diskusi doang, senang ngumpulin materi, tapi kecenderungan beramal. Dan di dalam janin ini sudah dihadirkan. Nah, di sini juga kulub, ya, qalbu. Ya, qalbu ini hati yang sifatnya umum, yang merupakan perpaduan antara akal, rasa, akal, dan keimanan. Makanya di sini disebutkan ya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi kolbu yang di dalam dada.
Ya, kolbu yang paling pinggir juga, yang paling luar itu suka disebut sodrun juga. Ya, makanya di dalam surat An-Nahl disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, fi sudur. Jadi kolbu yang bagian luar, yang hanya sekedar menerima informasi, tidak mengamalkan, ya tidak mendalami, terima, itu cepat merotoh. Nah, jadi maksudnya gini, ini ibu-ibu misalnya datang kajian atau belajar, ya belajar di sekolah. Nah, belum paham, ngajarin orang lain lagi. Ya, ngasih materi yang kita dapat. Nah, ketika ditanya, terus ini maksudnya apa? Terus kita jawabnya nggak tahu deh, aku juga baru tahu gitu. Itu berarti yang diolah ya kolbu atau akal ibu-ibu itu hanya sodurnya saja. Kalau bilang nggak tahu deh, saya juga belum paham. Gitu. Nah, kalau tilawah itu melatih minimal sampai afidah kita tertempa, ya sampai afidah gitu ya, tertempa untuk kita mencoba beramal ya walaupun masih salah-salah gitu, lebih nyambung gitu ya dibandingkan hanya sekedar tahu gitu ya. Nah jadi kenalilah diri kita tuh punya kolbu, yang kolbu itu ya itu di situ ada akal dan kemudian ada rasa dan ada keimanan. Ya, makanya kalau kolbu itu buta, ya kolbu itu tidak paham, ya akal itu tidak ditempa, nah itulah yang membuat kita menjadi buta, ya kita akhirnya tidak bisa beramal, gitu ya bahasanya kolbu. Nah jadi di sini di dalam kolbu terdapatlah al-azmu, ya. Di kolbu itu ada azmu, ada tekad, ada keputusan, ada niat, ada rencana, ada rasa. Ya itu di kolbu juga. Juga takwa letaknya di situ, di kolbu juga, gitu, ya. Makanya kalau hanya sekedar diterjemahkan hati, kita jadi nanti rancu, ya, dengan definisi tadi itu apa ada fuadun, gitu ya. Fuadun atau hati yang atau akal ya bagian kolbu yang cenderung untuk kemudian beramal. Ya, contoh saya kasih ilustrasi. Ada orang ngobrol di masjid, halaman masjid gitu ya. Nah, kemudian mereka ngobrol tentang kulit pisang. Ada kulit pisang menggeletak. Ini ngobrol, wah kalau Islam udah jaya, kalau Islam sudah diterapkan, ya pasti nggak ada nih kulit sampah di masjid gitu ya. Ini kan kulit sampah, kulit pisang. Kulit pisang ini kalau keinjak orang kan bisa jatuh gitu. Nah, ketika mereka lagi berwacana seperti itu, marbot lewat, ya, marbot tahu. Kalau kulit pisang itu tidak segera dipungut, nanti akan ada orang jatuh. Jadi langsung sama marbot diambil dibuang ke tempat sampah. Nah, itu fuadun, ya. Jadi nggak banyak wacana. Pokoknya itu apa yang bisa dilakukan, gitu. Nah, banyak orang yang lebih senang berwacana, gitu ya. Jadi di kolbu itu ada tekad, ada keputusan, ada cuma niat doang, rencana doang, ya. Tapi ada juga keputusan, tekad, gitu. Itu adanya di kolbu. Ya. Nah, kemudian di sini ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik seluruh anggota tubuh dan kalau dia rusak maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Nah, hati di sini bukan fuadun ya. Bukan sodrun. Hati di sini kalau kita kembalikan ke bahasa Arabnya ini kolbu. Nah, jadi wajar kalau di sini definisinya ya segumpal daging yang akan membuat rusak semua, baik semua itu kolbu. Karena kolbu inilah ya segumpal daging yang di situ ada akal, ada rasa, ada keimanan. Itu namanya kolbu. Gitu ya. Jadi kita punya kolbu nih. Nah, kalau malaikat nggak ada. Ya, malaikat tidak ada kolbu. Hewan juga tidak ada kolbu. Ya, jadi kalau malaikat diciptakan dari cahaya dan yang ada cuma ruh saja, ya, ruh. Jadi ya udah, apa yang menjadi tugasnya itu saja yang dilakukan. Ya tidak ada kreativitas yang hadir, ya akalnya tidak berfungsi bekerja tidak, ya termasuk tidak ada nafsu, gitu ya. Nah, kemudian di dalam ruh manusia itu juga bersemayam akal, al-aqlu, ya, yang tadi saya sebutkan ya. Akal itu ada di kolbu. Jadi kolbu itu ada akal, ada rasa, ada keimanan, ada takwa.
Ya, ada semua di situ. Ya, tinggal kolbu yang bagian mana yang kita fungsikan, ya berjalan. Apakah masih di sodul saja, atau pertengahan beramal, atau yang dalam, yang dalam berfungsi, kolbunya sampai ke tataran yang terdalam itu disebutnya ulul albab. Ya, orang yang kolbunya sudah sampai tataran yang terdalam. Cirinya ulul albab itu adalah alladzina yazkuruna Allaha qiyaman. Ya, selalu terhubung dengan Allah dalam kondisi berdiri, dan dalam kondisi duduk, dalam wa ala junubihim, dalam kondisi tidur. Itu orang yang ulul albab. Ya, dia akan susah digeser ya keimanannya karena sudah sampai dalam. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Wa yatafakkaru. Ya, jadi fungsi akal di kolbunya itu bekerja dengan baik. Ya, wa yatafakkaru. Jadi keilmuan itu semua ditampung, difahami, ya, diamalkan sampai stabil dia. Ya, dari sisi keimanan. Nah, di surat Al-Jasiyah, surat Fatimah ayat 5 disebutkan, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit itu, dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda, ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Gitu ya. Nah, ini kan sains ya, ini bicara sains, bicara ilmu alam. Nah, jadi kalau kita tafakkur, kita memiliki keilmuan ya dari berbagai aspek, makin banyak keilmuan yang kita miliki ya, maka ini di sini bagi kaum yang berakal. Jadi kolbunya itu yang bagian dalam, yang sudah difungsikan oleh kita. Apakah tidak mengalami pergeseran keimanan? Mengalami. Yazidu wa yanqus tetap. Tapi kalau sudah ulul albab itu yazidnya 100, yankusnya 2. Yazidnya 100, yankusnya 2 gitu ya. Sehingga secara garis itu terus menaik. Gitu. Tapi kalau misalnya fuadun, yazidnya 100, turunnya 100. Yazidnya 100, turunnya 100. Sama, stabil kayak gitu. Ya, di dalam hadis disebutkan orang kalau hari ini sama dengan kemarin rugi. Ya, rugi itu masih rugi. Ya, apalagi kalau yazidnya 2, turunnya 100. Yazidnya 2, turunnya 100. Ya, yazidnya 2, yankusnya 100 gitu. Akhirnya menurun. Ya, menurun. Ya, kenapa bisa menurun seperti itu? Karena tidak sampai ke dalam, tatarannya itu hanya disodulin saja, gitu. Ya. Nah, jadi akalnya tidak berfungsi secara mendalam. Nah, dengan kesempurnaan tadi ya bahwa kita punya kolbu dan juga dihadirkan nafsu ya pada kita, maka kemudian dihadirkanlah amanah ya kepada manusia. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, gitu ya. Zalim dan amat bodoh itu maksudnya, ini kan ketika kita memikul amanah untuk jadi khalifah di bumi, kita ke bumi ini kita lagi ujian. Kita lagi ujian di bumi ini. Ya, yang lain nggak siap diuji. Masuk surga nggak mau diuji. Kita manusia siap, ya siap diuji. Nah, ketika sudah siap, ketika dihadirkan di bumi, gitu, ternyata kita lupa. Ya, padahal sama Allah tuh dikasih guru privatnya, dikirimkan rasul-rasul, dikirimkan kisi-kisi, boleh open book ya ketika ujian. Diajak ujian menyelesaikan ujian, guru lesnya, rasulnya. Tapi kemudian diganggu ya, digoda dari depan, dari belakang sama iblis gitu kan, di depan, belakang, kanan, kiri, sehingga tidak fokus mengerjakan ujian itu. Padahal udah open book, guru boleh ya dihadirkan, diajarin gitu. Al-Quran itu jelas menceritakan semua ya kondisi yang akan kita alami nanti setelah selesai ujian di yaumil akhir seperti apa. Makanya apa yang harus kita lakukan jelas semua di dalam Al-Quran. Rasul menyampaikan itu semua. Tapi manusia tidak mengikutinya, ya makanya manusia amat zalim dan amat bodoh. Intinya Allah tuh ingin walaupun manusia siap ya menerima amanah itu, tapi maksudnya lulus gitu, lulus semua, masuk ke dalam surga. Nah, sekarang pada lupa, ya amat zalim dan amat bodoh. Nanti setelah meninggal baru, ya Allah hidupkan kami kembali ke dunia, kami ingin sholat 2 rakaat aja. Ya Allah hidupkan kami ke dunia, kami ingin sedekah barang sedikit aja. Sekarang masih hidup ketika lagi ujian, nggak mau ngikutin kisi-kisinya, nggak mau, gitu ya. Dia udah meninggal baru
heboh ya, minta dikembalikan lagi, minta dihidupkan lagi, minta ujian lagi, gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan manusia dengan kelebihan ya, dengan kelebihan dibandingkan malaikat, dibandingkan hewan ya, bahwa manusia dihadirkan nafsu. Dengan nafsu itu manusia ingin berkreasi, manusia ingin begini, manusia ingin begitu gitu. Tapi dengan kolbu ya, itu diarahkan nafsu itu ya, mengikuti petunjuk yang Allah hadirkan. Nah, jadi amanah yang pertama adalah ibadah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, manusia diberikan amanah ibadah ya, baik yang sifatnya ibadah mahdhah ya, ibadah khusus hablum minallah, maupun ibadah yang sifatnya umum ya, hablum minan nas. Nah, di sini dalam memikul amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, munafik. Kalau munafik itu kelihatannya sholat, tapi hatinya tidak sholat. Kelihatannya sedekah, tapi tujuannya popularitas. Ya, bukan Allah. Batinnya tidak. Batinnya tidak beribadah. Hanya fisiknya saja. Itu munafik ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam golongan munafik. Golongan yang kedua musyrik. Yang memang secara lahir batin ya nggak mau, tidak mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Nah, amanah ibadah ini untuk golongan ketiga adalah orang mukmin yang secara lahirnya dia melakukan semua yang Allah perintahkan, ya. Secara batinnya pun meniatkan, ya, meyakini apa yang dilakukan. Nah, di sini hukumnya bahwa sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Munafik diazab, musyrik laki perempuan diazab, ya. Dan Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi yang mukmin taubatnya diterima. Yang mukmin kemudian walaupun ada yang harus dicuci sebentar di neraka tetap akan masuk surga. Tapi munafik, musyrikin yaitu diazab ya, khalidina fiha abada, kekal abadi ya, bukan dicuci tapi kekal abadi. Amanah yang kedua ya, ketika sudah ada bumi, sudah ada makhluk Allah yang lain ya, termasuk malaikat, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati ya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah ya, khalifah di bumi. Gitu ya. Padahal sudah ada malaikat, padahal malaikat itu dalam melakukan peribadahan itu tidak maksiat gitu ya. Tapi Allah tetap ingin menciptakan makhluk yang lain untuk menjadi khalifah di bumi. Gitu ya, dan dijadikanlah manusia. Kenapa diciptakan makhluk yang lain? Kata malaikat, yang udah ada kami gitu ya. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku lebih tahu daripada kamu. Dan ketika kemudian diciptakan Adam dari tanah, manusia pertama diciptakan dari tanah, ada walama Adam aku ya, diajarkan Adam ya berbagai nama-nama, berbagai keilmuan, diajarkan ya. Jadi singa, apa yang maksud dengan singa? Kira-kira gitu. Apa yang maksud dengan pohon? Diajarkan semua. Ya, dan Adam lulus. Gitu, ya. Dan cocok, ini ja'ilun fil ardi khalifah, cocok untuk menjadi khalifah di gitu. Ya, jadi tugas yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi. Maksudnya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi ini, ya, untuk memperlakukan perintah-perintah Allah di bumi ini, gitu. Ya, terus ada pergantian juga, kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah ya, pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka ya, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat ya. Jadi masalah kepemimpinan dari yang kecil sampai yang kemudian alam itu semua ada proses ya, ada proses pergantian yang Allah hadirkan. Nah, apa tugas khalifah? Tugas khalifah fil ard ialah menegakkan hak, menegakkan keadilan di muka bumi. Membersihkan alam ini dari najis, ya, syirik, ya, hal-hal yang kemudian menghadirkan penyekutuan ya terhadap Allah, fasik, ya, itu dibersihkan. Yang ada adalah bagaimana kalimat Allah itu ditinggikan di bumi ini. Ya, Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya ini. Jadi kalimat Allah terhadap alam itu bagaimana, kalimat Allah terhadap manusia bagaimana, kalimat Allah terhadap sungai bagaimana, terhadap peribadahan secara khusus itu apa, bagaimana kalimat Allah ditegakkan, itu harus kita lakukan. Ya, sebagai tugas khalifah.
Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, jadi dengan adanya dua amanah ini, ya, yang pertama amanah ibadah, ya, baik yang sifatnya khusus maupun ibadah yang sifatnya umum, dan amanah yang kedua, ya, sebagai khalifah, Allah menyiapkan al-jaza'u, ya, Allah menyiapkan balasan. Mereka yang melakukan hal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, ya, bahkan lebih baik, ya, Allah memberikan pahala yang lebih baik, ya, dari yang sudah dilakukan oleh manusia. Man amila sholihan min zakarin au unsa, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya wa huwa mu'minun, ya, mereka beriman, niatnya adalah Allah, tujuannya adalah Allah, ya, cara melakukannya juga sesuai dengan aturan Allah, maka balasannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan kami akan berikan jaza, ya, kepada mereka ajrohum, balasan bi ahsani makanu ya'malun, ya, balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, gitu, ya. Jadi ada balasan hayatan thayyibah. Walaupun kondisinya sempit, tetap berasa lapang, tetap bersyukur, itu hayatan thayyibah, ya. Apalagi kalau kondisinya lapang terus bersyukur, digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah. Nah, sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar, ya, kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Maka sungguh kami akan timpakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka, ya, terhadap ayat-ayat kami. Ya, nauzubillah, ya. Nah, jadi insya Allah itu selesai, ya, selesai pembahasan kita, ya, tentang materi apa tadi judulnya, jadi lupa. Mana? Apa? Mengenal diri dan amanah. Ya, siapa diri kita, terdiri dari apa saja, gitu, ya. Allah ciptakan kita. Nah, setelah itu kemudian apa amanah kita. Jadi kalau kita matikan nafsu kita, sama seperti malaikat, nggak boleh. Ya, makanya ada sahabat yang nanya, ya, kepada istri-istri Rasul, bagaimana sih, ya, Rasul itu beribadahnya, gitu, ya, kita pengen sekali seperti itu. Ya, yang satu bilang, aku sholat nggak tidur-tidur, aku puasa nggak makan-makan, tidak berbuka, gitu, ya. Kemudian aku tidak menikah. Kemudian Rasul keluar, siapa yang bilang begini begitu? Aku yang paling takut pada Allah, ya, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku sholat, aku tidur. Aku puasa, aku makan juga. Ya, kemudian aku menikah. Siapa yang tidak mencintai sunnahku tidak masuk ke dalam golongan. Jadi kita tidak boleh mematikan nafsu. Karena nafsu itulah yang akan kemudian hadir tuh, ya, keilmuan, teknologi, pengen terbang, pengen ke laut, ya, pengen bajunya nyaman, pengen rumahnya besar dan lain sebagainya. Teknologi itu semua. Tapi harus diimbangi dengan qalbu, ya, dengan akal, dengan hati, dengan keimanan yang mengacu kepada Al-Quran, gitu, ya. Nggak boleh dimatikan, ya, jadi seperti malaikat. Kalau misalnya malaikat yang mau dijadikan sebagai khalifah, sudah nggak usah diciptakan manusia, udah malaikat itu taat semua, karena tidak ada nafsu. Sebaliknya nafsu tidak boleh diumbar, ya, kalau nggak mau tanggung jawab sama nafsu, diumbar suka-sukanya, ya, suka sama lawan jenis sebebas-bebasnya, ya, terus makan sebebas-bebasnya dan lain sebagainya, tidak ikut aturan. Nah, itu kal an'am, ya, lahum qulubun, ya, mereka punya qalbu la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami
tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak digunakan akalnya, tidak digunakan hatinya, tidak digunakan keimanannya. Ya. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian lahum azanun la yasmauna biha. Tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Ya, mereka itu seperti hewan ternak. Hewan ternak itu lebih bodoh ya dari hewan liar. Untuk insting menyelamatkan dirinya itu sudah hilang kalau hewan ternak. Kalau hewan liar itu masih punya insting. Jadi manusia yang nafsunya diumbar itu kal an'am, nggak punya insting untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya, dari neraka. Nggak ada insting sama sekali. Ya, kal an'am, ya bapak menzinahi anaknya, anak menzinahi ibunya, kal an'am. Ya, makan makanan yang jorok-jorok tuh ya, hewan-hewan yang berbisa, hewan yang jorok diolah sedemikian rupa dimakan, nggak ada rasa jijik sama sekali. Ya, kemudian misalnya ya melakukan hal-hal yang udah seperti kal an'am itu dan itu sebenarnya bahaya, habis berzina disebar-sebar ya perilaku rusak. Kal an'am bahum adol. Kita tidak. Ya, kita sudah dihadirkan dua itu, mari fungsikan dengan baik ya untuk menjalankan fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Ibadah yang umum ya dan khilafah bagaimana bumi ini ya kita taklukkan, karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya manusia dimuliakan dengan ditaklukkan bumi. Kita taklukkan semua ini dan rasa syukur kita dengan ditaklukkan bumi ini untuk kita adalah gunakan itu kembali untuk peribadahan ya, ketaatan ya kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.